Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syuja' bin Al-Walid rahimahullah berkata, Kuntu ahujju ma'a Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Fama yakadu lisanuhu yafturu minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar dhahiban wa raji'an. Aku pernah berhaji bersama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Aku pernah berhaji bersama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lisannya hampir-hampir tidak pernah berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang tidak ada yang didakwahi, ya dzikir. Kalau memang ada yang perlu dakwahi, dia dakwahi. Kalau ada yang perlu dicegah dari kemungkaran, dicegah. Kalau enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, dzikir. Jadi lisannya itu mendatangkan pahala terus. Lisannya mendatangkan pahala terus. Maka kita jangan sungkan untuk beramar ma'ruf, sebagaimana juga tidak sungkan untuk bernahi munkar. Memang seringkali bernahi munkar lebih berat daripada beramar ma'ruf. Karena amar ma'ruf itu kan bisa dikatakan resikonya kecil, menyuruh-nyuruh kebaikan. Dan orang senang saja, oh iya kebaikan. Kalau bisa ya dilakukan, kalau belum bisa memang belum bisa. Jadi nggak ada sesuatu yang sifatnya melawan arus. Tapi kalau misalnya mencegah kemungkaran, di mana mereka sedang berasyik masuk dengan suatu kemungkaran, menurut kita oh itu kemungkaran, benturan, melawan arus. Biasanya ada resiko. Mereka dengan akalnya, dengan perasaannya, larut di dalam suatu aktivitas yang sesungguhnya kemungkaran. Kok kita cegah? Marah mereka, oh ada resiko. Jadi nahi munkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Orang senangnya amar ma'ruf, tok ya silahkan, tapi jangan lupa nahi munkar juga. Contoh yang ringan, kita ini sudah beramar ma'ruf nahi munkar apa belum? Artinya amar ma'ruf nahi munkarnya kita itu kuat apa ringkih, begitu ya. Itu kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kalau ada orang di sebelah kita, dia makan dengan tangan kiri. Ini kan berarti kan kemungkaran. Harus dicegah, Mas, Mbak, dengan tangan kanan. Tapi saya nggak tahu dia muslim apa enggak. Ya kalau begitu tanya dulu. Mas, Mbak ngapunten, muslim, muslimah, nggih, oh ngapunten, tangan kanan Mas. Tapi kalau kita diam saja, nahi munkar kita itu ringkih. Bagaimana yang terjadi pada kita? Suka-suka diam atau merespon? Kalau suka-suka merespon berarti sudah bagus. Tapi kalau suka-suka diam berarti amar ma'ruf nahi munkarnya ringkih. Masuk rumah makan misalnya, di samping kita yang sudah dilayani duluan, makannya dengan tangan kiri kemudian masih panas ditiup-tiup. Nah kita kan harus merespon. Kalau kita diam saja, karakter Islam beramar ma'ruf nahi munkar hilang dari kita. Ya kita harus merespon. Oh ternyata muslim, ya sampaikan. Kalau memang muslim kan enak saja. Mas, jangan ditiup-tiup, gak boleh dalam Islam. Mas, tangan kanan. Kalau ternyata orang non muslim, ya sudah, urusan mereka kan begitu. Saya pernah cerita di sini dan ini kisah nyata, semoga tidak terjadi pada kita.
Artinya cukup kawan kita ini yang terakhir, yang akhirnya kita nasihati bahwasanya jangan seperti itu. Tumbuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita keluar masjid waktu itu. Kita keluar masjid habis sholat jamaah. Kemudian dijumpai seorang pemuda, ya usia mahasiswa kelihatannya. Cukurnya koza, jadi cukurnya unik sekali gitu ya. Di sininya tinggi, kemudian di sininya dibikin tipis dan garis-garis gitu ya. Cukur koza yang dilarang oleh Nabi. Saya bilang ke kawan saya yang mahasiswa juga, sama-sama mahasiswa. Ente lihat itu, apa? Koza. Nah, ente udah tahu itu koza. Terus, apa sikap ente? Wah, dia diam. Ente tegur sana. Wah, ketakutan dia. Wah, nggak berani. Nggak boleh, harus berani. Ente tegur. Akhirnya berangkat juga, mungkin nggak enak karena disuruh negur. Dia berangkat mendekati pemuda ini, dia ngomong sesuatu, tapi kita nggak tahu ngomong apa gitu kan. Akhirnya dia kembali, saya bilang, ente sudah tegur. Wah, diem aja. Loh, ente ngomong apa tadi? Saya ngomong, mas cukur baru ya mas. Loh ya nggak, nahi munkar namanya. Ngapain ya cukur baru ya mas? Ya bukan nahi munkar, ente nasihat itu koza. Nggak berani. Nah ini menunjukkan nahi munkarnya ringkih. Kalau amar ma'ruf mungkin gampang. Nahi munkar butuh mental tersendiri. Sekarang di sini disebutkan Suja' bin Walid menemani Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, dan dijumpai Sufyan Ats-Tsauri lisannya terus dimanfaatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita ngomongi kena resiko, ya sudah, berarti kita di luar kemampuan. Kalau sudah begitu bagaimana? Ya dengan hati, mengingkari dengan hati. Seperti misalnya itu bukan tempat parkir ya, itu bukan tempat parkir tapi jalan umum, tapi orang menempatkan mobil di situ terus, padahal itu bukan tempat parkir tapi jalan umum, sehingga jalan yang sesungguhnya bisa dilalui dari arah yang arah berhadapan, bisa langsung dua mobil begitu, ini harus nunggu dulu jadi satu-satu, gara-garanya ada orang berbuat zalim. Jalan umum dijadikan tempat parkir, ya kalau parkir sementara orang akan memaklumi, tapi seakan-akan garasi mobil ya di situ terus. Nah ini kan zalim. Mau mengingatkan, waduh kayaknya berat, resikonya berat, ya sudah mengingkari dengan hati. Tapi kalau misalnya dipandangnya enggak ada suatu resiko, ya ngomong. Nah,